Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 27 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya tangga dalam mimpi Yakub. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena malaikat akan menolong kami yang tidak mementingkan diri. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi, bacaan renungan kita pada pagi hari ini tanggal 27 Desember dengan judul Malaikat akan menjawab doa para pekerja yang tidak mementingkan diri. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7. Dalam firman Allah, kita melihat contoh-contoh tentang agen-agen surgawi yang bekerja dalam pikiran para raja dan penguasa. Sementara pada saat yang sama, agen-agen setan juga bekerja dalam pikiran mereka. Tidak ada kefasihan manusia dalam pendapat manusia yang dikemukakan dengan tegas, yang dapat mengubah cara kerja agen-agen setan. Setan terus-menerus berusaha menghalangi jalan, sehingga kebenaran akan dibelenggu oleh rancangan manusia. Dan mereka yang memiliki terang dan pengetahuan berada dalam bahaya terbesar kecuali mereka terus-menerus mengabdikan diri kepada Allah, merendahkan diri, dan menyadari bahaya zaman. Makhluk-makhluk surgawi ditunjuk untuk menjawab doa-doa mereka yang bekerja tanpa pamrih demi kepentingan tujuan Allah. Malaikat-malaikat tertinggi di istana surgawi ditunjuk untuk melaksanakan doa-doa yang naik kepada Allah. Demi kemajuan tujuan Allah, setiap malaikat memiliki tugas tertentu dan tidak diizinkan untuk pergi ke tempat lain. Jika seorang malaikat pergi, kuasa kegelapan akan diuntungkan. Hari demi hari, konflik antara kebaikan dan kejahatan terus berlangsung. Sebagai umat, kita tidak memahami sebagaimana mestinya konflik besar yang terjadi antara agen-agen tidak kasat mata, pertentangan antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Malaikat-malaikat jahat terus bekerja, merencanakan garis serangan mereka, mengendalikan sebagai komandan, raja, dan penguasa pasukan manusia yang tidak setia. Aku memanggil kalian yang belum siap menghadapi pertentangan besar terakhir untuk bangun. Kalian tidak menantikan apa yang akan segera datang ke bumi. Instrumen-instrumen manusia di bawah kendali malaikat-malaikat yang jatuh sedang berusaha mengumpulkan tuaian mereka. Mereka yang ingin berada di bawah perlindungan para malaikat Allah harus hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, siap untuk berdiri di tempat dan nasib mereka. Malaikat baik dan jahat berjuang atas setiap orang. Orang itu sendirilah yang menentukan siapa yang akan menang. Saya menyerukan kepada para hamba Kristus untuk menekankan pemahaman semua orang yang dapat dijangkau oleh suara mereka tentang kebenaran pelayanan para malaikat. Janganlah terlena dalam spekulasi yang penuh hayalan. Firman tertulis adalah satu-satunya keselamatan kita. Kita harus berdoa seperti Daniel agar kita dijaga oleh makhluk-makhluk surgawi. Sebagai roh-roh yang melayani, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Berdoalah,
Berdoalah seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kita tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Kita perlu bekerja tuntas untuk kekekalan. Demikian bacaan renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekerjaan malaikat perlu dipahami dengan baik dan benar. Sebab Alkitab berkata dalam Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mereka dalam ayat ini adalah para malaikat. Jadi, para malaikat adalah roh yang melayani. Apa maksudnya? Manuskrip 11 tahun 1911 paragraf 14 berkata, izinkan saya menyatakan, Yesus adalah penolongmu. Tidak ada seorang pun yang memahami keunikan karaktermu sebaik Dia. Dia mengawasimu, dan jika kamu bersedia diajar, Dia akan menebarkan pengaruh baik di sekitarmu yang akan menyanggupkan untuk melaksanakan semua kehendak-Nya bagimu. Kita sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal di masa depan. Apakah maksudnya Yesus menebarkan pengaruh baik di sekitar kita? Kita perlu pahami sebab pengaruh yang baik tersebut memampukan kita untuk melaksanakan semua kehendak Yesus bagi kita. Tolong buat bantu kita dalam Counsels for the Church, halaman 184 paragraf 2. Dan apakah Anda dengan rendah hati dan sepenuh hati menyampaikan keinginan Anda kepada Bapa Surgawi? Jika demikian, para malaikat mencatat doa-doa Anda. Dan jika doa-doa ini tidak keluar dari bibir yang dibuat-buat, ketika Anda berada dalam bahaya tanpa sadar melakukan kesalahan dan memberikan pengaruh yang akan menyebabkan orang lain melakukan kesalahan, malaikat pelindung Anda akan berada di sisi Anda, mendorong Anda ke jalan yang lebih baik, memilih kata-kata untuk Anda, dan memengaruhi tindakan Anda. Yesus melemparkan pengaruh-pengaruh kebaikan dengan cara menempatkan malaikat pengawal di sisi kita. Dan para malaikat itu akan mendorong kita kepada jalan yang lebih baik. Para malaikat itu akan menolong kita memilih kata-kata yang kita sampaikan kepada sesama, serta para malaikat itu akan memengaruhi tindakan kita. Inilah pengaruh kebaikan yang Yesus tebarkan di sekitar kita. Bagaimana caranya malaikat mempengaruhi kita? Testimonies for the Church, volume 2, halaman 271 paragraf 1 berkata, melalui para malaikatnya, Dia berbisik kepadamu, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Jadi, para malaikat sorga berbisik kepada kita dan membisikkan perkataan Yesus kepada kita. Artinya, pengaruh tersebut para malaikat bisikkan ke telinga kita. Bagaimana dengan malaikat jahat? Testimonies for the Church, volume 1, halaman 432, paragraf 3 berkata, lawanlah iblis, malaikat-malaikat jahat ada di sekelilingmu, berbisik di telingamu, mengunjungimu dengan mimpi-mimpi bohong, dan kamu mendengarkan mereka dan merasa senang. Malaikat jahat juga berbisik ke telinga kita. Itu sebabnya ada perang bisik, dan yang menentukan bisikan siapa yang menang adalah diri kita sendiri. Sebab kepada kita diberi kuasa untuk memilih. Melalui bisikan inilah entah malaikat sorga atau malaikat jahat bekerja dalam pikiran manusia. Kemudian renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 368 paragraf 3. Makhluk-makhluk sorgawi ditunjuk untuk menjawab doa-doa mereka yang bekerja tanpa pamrih demi kepentingan tujuan Allah. Malaikat-malaikat tertinggi di istana sorgawi ditunjuk untuk melaksanakan doa-doa yang naik kepada Allah demi kemajuan tujuan Allah. Setiap malaikat memiliki tugas tertentu dan tidak diizinkan untuk pergi ke tempat lain. Jika seorang malaikat pergi, kuasa kegelapan akan diuntungkan. Inilah dasarnya malaikat disebut roh yang melayani. Sebab malaikat bukan bekerja di dalam diri kita, bukan bekerja di dalam hati kita, sebagaimana Roh Kristus, namun di luar diri kita, yaitu dengan membantu pekerjaan kita dan memberi pengaruh kepada kita. Namun, satu hal yang wajib kita pahami adalah
di Acts of the Apostles halaman 153 paragraf 1. Sorga didekatkan ke bumi melalui tangga mistik itu, yang dasarnya tertanam kokoh di bumi, sementara anak tangga teratas mencapai tahta yang maha tak terbatas. Malaikat terus-menerus naik dan turun tangga yang bersinar terang ini, membawa doa-doa yang membutuhkan dan menderita kepada Bapa di atas, dan membawa berkat dan harapan keberanian dan pertolongan kepada anak-anak manusia. Tangga mistik itu adalah Yesus, dan di atas tangga mistik tersebut, para malaikat naik turun melayani. Jadi, untuk kita dapat menerima pelayanan para malaikat sorga, pertama kita harus menerima Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 512 paragraf 2. Seorang malaikat pelindung ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus. Mau mendapat seorang malaikat menjadi pelindung kita? Jadilah pengikut Kristus. Dan istilah lain dari pengikut Kristus adalah Kristen. Nah, bagaimana untuk menjadi Kristen? Science of the Times tanggal 11 November tahun 1886 paragraf 2 berkata, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Jadi, mau menjadi pengikut Kristus atau Kristen? Maka miliki Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus, malaikat jaga dan layani. Puji Tuhan. Dan inilah yang ayat inti renungan pagi hari ini nyatakan. Yesaya 26 ayat 7 berbunyi, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jalan kita lurus karena Tuhan yang membuatnya lurus. Dan itulah pekerjaan Yesus yang adalah sang jalan di dalam hidup kita. Oleh menerima Yesus, kita menerima juga pelayanan para malaikat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan kami pada pagi hari ini, yaitu para malaikat sorga melayani kami yang tidak mementingkan diri dan khususnya kami yang memiliki rohnya Kristus. Sebab kami dapat disebut Kristen hanya bila roh Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami menerima tangga yang tertanam di bumi dan menjangkau tahta-Mu ya Bapa. Dan di atas tangga inilah para malaikat naik turun melayani. Dan biarlah pelayanan malaikat boleh menjadi bagian kami, melindungi kami, mempengaruhi kami, sehingga kami tetap teguh setia hingga pada akhirnya. Dan biarlah ini menjadi sukacita bagi kami semua yang percaya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.